Ini gini loh, Hmm. tadi pagi saya ini monitor ada itu apa nah penerbangan ke luar angkasa pertama yang isinya 6 astronot perempuan. So saya yang amazed itu ya, roketnya itu bisa turun sendiri pas di tengah-tengah target itu yang dikasih dicek bulat gitu ya target tengah, berdiri tegak turunnya apa ke bawah roket. Wah itu saya takjub sekali, saya bilang gitu. Ada si bapak ini yang namanya si Franz ini. Ah, itu aja ribut. Bentar lagi Cina udah bisa. Saya bilang itu teknologi belum dicuri sama Cina. Kemungkinan agak 10 tahun dari saya bilang. Ah, nggak mungkin lah Cina bentar lagi bisa. Oke. Jadi ini propaganda gini, bang begini nih yang orang-orang ini nggak mikir. Ya kan ini satu kemajuan teknologi kita harus appreciate. Terus dia bantah dengan teknologi Cina ke satu. Terus kedua yang saya Kalau saya, sorry, saya tadi nggak terlalu mendengar. Jadi kalau saya mau tambahin ya, sekarang sebenarnya China itu beruntung karena pasarnya besar dan semenjak Ten Shopping itu membuka pasarnya dengan janji tax holiday-nya, banyak perusahaan-perusahaan besar dunia masuk ke sana begitu. Nah, sehingga membuat cepat transfer teknologi. Memang China cepat ya untuk belajar. Nah, tetapi harus diakui bahwa eh, kualitas China itu ya masih seperti model kondisi sekarang itu seperti Jepang masih tahun 80-an ya. Korea mungkin tahun 90-an ya. Jadi kalau dibilang masih mengungguli produk-produk Amerika begitu ya masih jauh lah ya. Saya rasa 25 tahun lagi juga masih belum. 25 tahun lagi eh, mungkin itu pun paling cepat kali ya. Kalaupun pertumbuhan ekonominya besar begitu. Nah, ya mungkin juga bisa jadi karena Amerika selama ini uangnya habis kan buat perang ya di Afghanistan, di Irak itu ya berapa triliun dolar. Kalau uangnya itu dipakai lebih banyak lagi inovasi risetnya diperbanyak lagi mungkin jauh lah ya, tambah jauh lagi ketinggalan. Sedangkan China kan jarang uangnya dipakai untuk perang ya. Semuanya uang perdagangannya masuk ya justru untuk pendidikan buat warga-warganya ya dikirimlah ke Amerika, ke Eropa untuk belajar universitas-universitas terbaik Amerika, pulang di sana mengabdi buat negara sehingga lebih cepat dan banyak dalam semua aspek ya, semua sisi. Bukan saja di bidang industri, di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang jurnalisme kan juga luar biasa. China itu ya, TV-nya itu kalau kita ke China itu berapa? Mungkin ada kali 50 ini ya mau bahasa Afrika ada, mau bahasa Arab ada, mau bahasa Jepang mungkin juga ada kali ya. Oh, mau bahasa eh, Inggris lebih-lebih lagi, ya kan? Jadi banyak dia bahasa Prancis ada gitu. Jadi bahasa Jerman pun ada ya jurnalisnya itu apa menyiarkan stasiun TV-nya. Jadi mereka pelajari semua, bahkan makanan-makanan seluruh dunia pun juga sama dipelajari begitu ya, Mhm, sehingga mhm. kalau kita ke Shanghai ya makanannya enak bisa dicicipi oleh seluruh internasional begitu ya. Jadi dia belajar. Tapi ya saya rasa China masih riset developmentnya masih jauh sama Amerika ya di bidang universitas-universitasnya seperti Harvard bisa punya dana abadi 50 miliar US dollar untuk research, belum lagi MIT, eh, universitas yang kelas menengah aja seperti apa New York University saja sudah besar begitu mengalahkan uni-uni nomor satu di China. Jadi masih ketinggalan. Jadi researchnya China ini kalau kita beli produk-produk Amerika China ya rata-rata masih boleh dibilang kopi ya kopi
inovasi-inovasi bule, inovasi-inovasi teknologi barat begitu ya, karena ya nilai risetnya nggak ada gitu, jadi inovasinya nggak ada gitu, selalu dia cuman ketinggalan setengah tahun, satu tahun, berapa tahun, untuk habis itu di copy begitu semua, mau tas branded segala macam. Pameran ini mungkin tahun depan atau setengah tahun lagi udah di copy sama dia begitu kan ya, jadi dia belanja pelajari di copy begitu ya, sama kayak 5G aja juga, walaupun sekarang Huawei itu jualannya karena barangnya lebih murah begitu ya, sebenarnya ini kan teknologi Amerika juga begitu ya, yang sudah ditemukan tahun 86 oleh peneliti Amerika. Baru karena dipakai oleh si China ya dikomersialkan lah. Nah, jadi sebenarnya 5G ini juga penemuan peneliti Amerika begitu ya. Hmm. Dan chip-chipnya itu juga dibeli dari iPhone, dari produksi-produksi perusahaan-perusahaan manufacturer Amerika di Taiwan, di Cina, di Korea. Tanpa chip itu ya nggak bisa juga begitu ya mereka memproduksi begitu HP-HP 5G-nya. Jadi ya karena banyak eh, apa pabrik-pabrik besar ya Amerika Barat itu yang membuka di sana, dan mereka lah yang membuat risetnya. China ya tinggal beli bajak kopi begitu ya. Kalaupun yang kecil-kecil ya ada lah. Tapi kalau untuk menjadi inovasi, bangsa inovator nggak bisa. Menurut saya susah ya Asia itu untuk bisa bersaing dengan negara-negara Barat begitu di dalam inovasi begitu. Nah, kalau perdagangan ya China jago ya, memang dia mungkin kelasnya ya kelas pedagang begitu ya, tetapi sebagai teknokrat, sebagai inovator sulit lah ya menurut saya untuk kelas-kelas yang canggih begitu. Saya Jadi tambahin dikit. ya ya silakan. Nah, saya tambahin dikit ya. Ini gini loh. Hmm. Tadi pagi saya ini monitor ada itu apa nah penerbangan ke luar angkasa pertama yang isinya 6 astronot perempuan. So saya yang amazed itu ya, roketnya itu bisa turun sendiri pas di tengah-tengah target itu yang dikasih dicek bulat gitu ya, target tengah, berdiri tegak turunnya apa ke bawah roket. Wah itu saya takjub sekali, saya bilang gitu. Ada si bapak ini yang namanya si Franz ini. Ah, itu aja repot, bentar lagi Cina udah bisa. Saya bilang itu teknologi belum dicuri sama Cina, kemungkinan agak 10 tahun dari saya bilang. Ah, nggak mungkin lah, Cina bentar lagi bisa. Jadi ini propaganda gini, bang, begini nih yang orang-orang ini nggak mikir. Ya kan ini satu kemajuan teknologi kita harus appreciate. Terus dia bantah dengan teknologi Cina. Satu. Terus kedua yang saya ingin ngomong, waktu Tesla masuk di Shanghai pertama, itu apa yang terjadi? BYD ini kan terganggu, BYD, Exxon, terus apa lagi itu, Wuling, semua ini kan bikin mobil listrik juga. Mereka mulai propaganda. Oh, itu ada Tesla meledak. Wah, di videoin, disiarin. Tesla katanya apa namanya itu remnya ngeblong, disiarin. Jadi propaganda-propaganda negatif yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Ya gitu-gitu itu is not a fair competition, ya kan? Namun kita Tesla di sini udah berapa? Udah 7-8 tahun ya beredar. Nggak ada tuh yang ceritanya rem blong. Ya, kecuali itu mobil crash kecelakaan terus kebakar itu memang ada. Tapi kalau mobil di parking lot tahu-tahu lagi diparkir terus meledak kebakar itu kan nggak pernah ada case. Kok tahu-tahu di Cina bisa terjadi? Nah, gitu-gitu lah. Jadi kalau kamu mau fair, competitionnya biarin rakyat yang menentukan lah. Rakyat di Cina itu pengen banget, dia punya duit, pengen banget beli mobil Amerika macam Buick, Chrysler, apa namanya Cadillac. Soalnya mereka bilang ini mobil paling enak, paling empuk. Termasuk boleh dianggap sebagai satu mobil luxury. Tapi kalau pemerintah punya regulasi tidak memperbolehkan itu, ya itu kan namanya nggak fair competition. Itu aja kan. Jadi ya repot lah. Mana ada mobil tahu-tahu katanya remnya ngeblong, fail. Berapa orang luka-luka, meninggal. Oh, mobilnya tahu-tahu di parking lot kebakar kan. Aduh, propaganda-propagandanya begitu.
nggak ada buktinya, nggak ada faktanya, itu saya rasa dimanufaktur kan. Ya itu aja sih yang pengen tambahin. Jadi kalau mau lihat situasi, lihatlah dua belah pihak lah. Jadi kalau kita nggak pasang tarif, tolong kasih ide, kita ini masih gimana? Kalau kita digerokotin terus, kita ngomong nggak didengar, terus kita mesti apa? Apa yang bisa Amerika lakukan atau perbuat? Kan gitu Pak Gini Eskar. Pak Andi, kalau cuman ngopi ya teknologi jam, komputer, material-material building, furniture, workstation gitu ya, handphone, mobil, ya mungkin masih bisa lah ya. Jepang pun juga bisa lakukan. Jadi sama Korea juga bisa lakukan. Tetapi kalau untuk eh, apa teknologi-teknologi yang jauh lebih canggih lagi seperti pesawat terbang ya jet tempur F-35 lah katakan sekarang nih Amerika ya, B-52-nya itu susah ya karena itu nggak dipublikasikan. Kalau laptop semua kan dijual, handphone semua dijual, ya dibuka di ini lagi ya bisa begitu ya. Tetapi kalau teknologi-teknologi canggih, saya rasa sulit begitu ya. F-35-nya Amerika itu susah ditandingin sama apa pesawat tempurnya China begitu ya. Nah, walaupun sekarang China mulai bikin kapal apa tuh ini juga ya, apa tuh yang kapal besarnya tuh, kapal militernya itu yang bisa menampung pesawat juga di situ. Apa sih? Induk, Kapal kapal induk. kapal induk ya, kapal Ya. induk. Amerika kan punya puluhan ya, 12 atau berapa itu? Apa 24 saya lupa. China baru dua, kalau nggak salah baru bikin dua. Nah, tetapi kita belum tahu kalau yang kapal induknya Amerika itu dia itu bisa bertahun-tahun itu bisa survive begitu ya tanpa harus balik ke negara asalnya. Yang punya China ini saya rasa masih belum bisa survive seperti yang modelnya Amerika. Jadi cara berpikirnya itu berbeda ya. Jadi kalau yang kelasnya masih yang ya menengah ke bawah itu ya masih bisa dikopi lah ya. Semua juga bisa ya. Mulai dari mobil buatan Amerika Eropa, Eropa Amerika, barulah ditiru semua Jepang, Korea, China sekarang ya di Asia. Nah, begitu juga handphone-handphone ya, mulai dari barat sampai ke dulu zaman apa tuh, eh, apa tuh yang kalau zaman Obama tuh dulu menangnya BlueBerry, ya kan. Terus sampai akhirnya mulai ke Apple, ya kan, Mac, ya semuanya bisa ditiru-tiru ya, ya. Tapi kelasnya kan juga masih jauh dibanding kualitasnya si Apple segala macam masih jauh, masih bisa ya karena kenapa? Dia bisa punya pasar besar sehingga bisa eksis perusahaannya dan pasarnya buat rakyatnya yang masih kelas menengah ke bawah begitu. Jadi tapi kalau untuk dibilang yang canggih-canggih ya masih jauh lah begitu ya. Nah, tapi ya kembali kalau di bidang perdagangan ternyata China itu minimal hampir 15% ya perdagangannya itu ekspor ke Amerika. Ya minimal 15% perusahaan-perusahaannya kalau dikenakan kalau dia mau nih ya tetap bandel bersih kepala untuk eh, nggak mau nego begitu ya. Nah, justru ya hancur perusahaannya banyak di situ nanti minimal 15% katakan kalau dari jutaan orang ya berapa ratus ribu atau berapa juta orang itu ya mengalami PHK dan perusahaannya bisa jadi goyang dan bisa jadi tutup juga. Ada mungkin perusahaan-perusahaan China pabriknya yang spesialis memang melayani ekspor begitu. Karena dia untuk melayani domestik pusing terlalu banyak pada banting harga begitu ya. Jadi mereka ngarepin justru pasar ekspor keuntungannya jauh lebih besar dibanding kalau dia jual di domestik. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan di China yang justru memang spesialis pasarnya ke Kanada, ke Amerika, ke Eropa begitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi dengan
perang tarif ini ya justru akhirnya saya rasa jadi problem buat di China. Buat problem nggak di Amerika? Justru di Amerika menguntungkan. Artinya apa? Kalau lu mau ngarepin 50.000 kue di Amerika, lu mesti buka pabrik di Amerika. Sekalipun itu mahal. Tetapi gua nggak kenain tarif. Minimal kalau lu bangun pabrik dalam waktu 10 tahun lu bisa balik modal. Lu harga jualnya bisa tinggi di situ. Ya pada balik. Sama aja ini seperti kayak Ten Shopping 78. Kembali lagi lah ke Amerika. Sama, China mengundang investor-investor luar untuk investasi, bikin pabrik di sana. Jadi akan banyak nanti pabrik ke sana dan itu yang diharapkan si Trump. Dengan begitu industri maju lagi di Amerika. Ada pabrik-pabrik lagi, ada tenaga kerja lagi. Walaupun aku tahu harganya mahal, ya nggak apa-apa. Tetapi kualitas kita tinggi begitu. Kalau dibiarkan terus, ya akhirnya banyak justru makin lari, makin banyak terus importnya dari China atau dari negara-negara lain dan defisit Amerika makin hancur nanti ya, bukan 1,5 triliun lagi, 25.000 triliun lagi, mungkin bisa 50.000, 100.000 triliun nanti setiap tahun. Jadi memang mesti dimulai begitu dan saya lihat memang ini piawai banget ya. Dan dengan dia bikin 4 step itu put apa tarifnya, habis itu nunggu, kasih waktu jeda, terus tunggu reaksi. Dari situ akhirnya 75 negara ngubungin dia. Di situ negosiasi, baru aku pause kalau kamu mau nego. Kalau lu bandel ngelawan, gue kasih tinggi lagi seperti Cina. Dari 34 lu naikin 34 juga, gue hajar lagi lu 125. Si China 84 dinaikin lagi 125, 145 lagi. Intinya mati lu kalau lu ngelawan begitu. Nah, jadi eh, saya rasa Amerika ini memang masih super power ya. Jadi secara eh, eh, apa negara memang mesti ke sana dan termasuk Indonesia pun ya justru berdagang dengan Amerika ini ngebantu sekali sama buat APBN-nya. Kalau enggak kembang kempis nih ya pemerintah ya. Jadi jangan sok-sok gaya negara-negara ini ngelawan Amerika. Lu diserang lewat perdagangan tarif aja udah puyeng begitu ya. Semua termasuk si Barat ya, termasuk si Eropa nih ya, Kanada juga ya, yang leader-leadernya ini lebih ke pro kiri begitu ya. Eh, Banyak lebih toleransi kepada kadrun-kadrunnya itu yang gak disukai sama si Trump. Makanya mestinya dihajar juga tuh ya Jerman, Inggris, Prancis. Sehingga supaya apa Kanada pemimpin-pemimpin sayap kanannya nanti next election bisa naik ya, termasuk kayak Le Pen aja kan kemarin kan padahal cuman dituduh korupsi kan. Padahal itu biaya ininya kan untuk eh, apa pegawainya dia ya. Nah, dia karena si ini udah ketakutan si siapa kan makin turun kan si siapa nih si Prancis ini nih agak kadrun juga nih si Macron begitu ya. Nah, bisa jadi mungkin next election ini bisa kalah dan dia ini sekarang kan justru dibikin si Le Pen ini supaya nggak bisa ikut next election begitu pemilu berikutnya. Ya, saya rasa bagus ya kita bisa mendapatkan Trump ini. Nah, kalau sampai 3 kali pun saya sih ngarepin bisa 3 kali dia gitu ya. Terus habis itu diganti dengan yang sayap kanan yang lain lagi yang sekelasnya bisa kayak Trump belajar begitu. Ya itu Pak. Mm-mm.